Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku dimanapun Anda berada. Hari ini saya kembali di kebun ya, karena hari ini adalah hari libur, hari yang tidak mengganggu jam kerja kita sebagai ASN. Kalau kita ASN itu kita harus memanfaatkan waktu kosong, memanfaatkan waktu di luar jam kerja sebagai ASN. Jadi jangan kita dibilang orang kita korupsi waktu. Kalau waktu kerja ya kita kerja. Waktu kerja kantoran kita tetap kerja di kantoran. Seperti saya selaku camat, tapi tidak hanya di kantor tapi juga di lapangan, karena seorang camat itu tidak harus standby di kantor. Kalau sejam 2 jam itu di kantor itu wajar, tapi kalau seharian di kantor berarti bukan camat. Camat itu harus banyak mengecek di lapangan segala macam. Nah itu makanya kita menjadi aparatur sipil negara ini harus taat dengan aturan, taat dengan apa yang menjadi kewajiban kita dan apa yang menjadi hak kita. Kalau menikmati suasana seperti ini, ya saya rasa semua orang pasti ingin ya. Kita lama-lama kalau di kantor atau di suasana bekerja di administrasi kantor itu kan sumpek juga ya. Butuh yang namanya refreshing, butuh yang namanya pencucian mata itu ya. Seperti ini kan pemandangannya cukup indah, dan kita di sini tidak hanya sekedar menikmati pemandangan saja, tapi kita bisa melakukan sesuatu dengan bekerja, membersihkan lahan-lahan yang ada, seperti membersihkan tanaman-tanaman yang sudah dikerumuni oleh tumbuh-tumbuhan yang tidak bermanfaat itu ya. Pada waktu-waktu seperti inilah kita membersihkan. Sepanjang ini sudah bersih ya, tidak ada rumput-rumput yang begitu tinggi. Dan dulu di sekitar ini rumputnya tinggi, tidak pernah diurus, maka sawitnya kerdil. Setelah saya bersihkan, ternyata sawit ini mengalami pertumbuhan yang luar biasa, dan dalam jangka 3 bulan terakhir sudah nampak pertumbuhannya, walaupun belum semuanya tinggi ya, dan juga pupuknya belum maksimal, tetapi sudah kelihatan. Jadi kuncinya sawit ini adalah kita harus rajin membersihkan, kemudian juga pupuk, karena setiap sawit itu kalau kita lihat ya, yang dekat-dekat dengan tempat yang bersih-bersih, ya tempat-tempat yang tidak ditumbuhi oleh banyak rumput-rumput liar, itu dia akan subur-subur dan berbuah besar. Berbeda halnya dengan sawit yang dibiarkan di dalam semak-semak itu. Kemudian juga sawit saya lihat terganggu dengan pohon-pohon yang lebih besar, yang lebih tinggi dari pohon sawit itu sendiri. Kalau ada di sekitar itu pohon yang besar ya, maka dia pertumbuhannya sulit sekali, kerdil dia. Jadi kita sudah tahu ilmunya ya, ini bukan ilmu dari ahli pertanian, tapi ilmu menurut kita selama ini terbukti menyebabkan sawit itu tidak berbuah itu apa, kemudian menyebabkan sawit itu pertumbuhannya lambat apa, menyebabkan sawit itu berbuah tapi tidak lebat juga apa. Kita sudah belajar dengan cara otodidak ya, tidak perlu kita harus dengan teknis keilmuan betul ya. Cuman ya sekarang ada bibit sawit itu yang unggul, bibit sawit itu yang bagus, dan bibit sawit itu yang tidak apa, yang tidak mendatangkan hasil yang memuaskan bagi kita itu ada. Tapi kuncinya kita harus pandai dan rajin merawatnya. Itu ya. Kalau kita pandai merawat, rajin merawat, insya Allah dia akan mendatangkan hasil yang memuaskan bagi diri kita. Mencari apa penyebab dan apa permasalahan pada sawit yang bermasalah, pada sawit yang kita pikirkan. Oke ya, saya sekarang mau kerja. Semoga hari ini bermanfaat. Jadi setiap kita ke kebun itu harus membawa hasil, harus ada hasil. Setidaknya kita membersihkan kebun.
Demikian. Pergi ku darat memakai tudung layode, batangnya pisang di dalam padi lah saya